Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ronaldi Sihaan SPD. Kali ini saya akan merefleksikan pengalaman belajar pada mata kuliah PPL 1 atau praktik pengalaman lapangan 1 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Review pengalaman belajar. Praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL 1 merupakan salah satu mata kuliah pada PPG Prajabatan yang dilakukan di sekolah mitra untuk melihat dan melakukan praktik pembelajaran secara langsung. Pada mata kuliah ini terdiri dari 5 topik, yaitu topik yang pertama orientasi. Pada saat orientasi dilakukan penerimaan mahasiswa PPL 1 oleh Kepala Sekolah, Wakakur, dan Guru Pamong SMPN 24 Banjarmasin. Kemudian dilanjutkan dengan mencari informasi terkait dengan manajemen sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kebijakan dan jadwal pembelajaran pada semester berjalan, serta berbagai informasi terkait tentang kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan non-akademik lainnya yang diterapkan di sekolah. Topik kedua, observasi. Kegiatan pada topik 2 yaitu observasi yang dilakukan mahasiswa terkait dengan beberapa hal yang mendukung proses pembelajaran seperti observasi lingkungan di sekolah dan observasi karakteristik peserta didik. Topik ketiga, asistensi mengajar. Pada kegiatan asistensi mengajar, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mendapatkan bimbingan pembuatan rancangan pembelajaran dari Guru Pamong, serta melihat secara langsung pembelajaran yang dilakukan oleh Guru Pamong di kelas. Topik keempat, praktik pembelajaran terbimbing. Pada topik keempat, praktik pembelajaran terbimbing, mahasiswa menggunakan hasil observasi yang telah dilakukan untuk menyusun rencana pembelajaran di bawah bimbingan Guru Pamong atau GP dan dosen pembimbing lapangan atau DPL. Setelah menyusun rencana pembelajaran di kelas dengan tetap didampingi oleh Guru Pamong, praktik pembelajaran terbimbing ini minimal dilakukan sebanyak 3 siklus pembelajaran. Topik kelima yaitu diskusi refleksi PPL 1. Pada topik kelima, mahasiswa melakukan diskusi terkait dengan pelaksanaan PPL 1 yang telah dilakukan, mulai dari kegiatan awal yaitu orientasi sampai dengan praktik pembelajaran terbimbing yang dilakukan dalam beberapa siklus pembelajaran. 1. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Pengalaman belajar yang berguna dan menarik selama melakukan PPL 1 yaitu pada saat praktik pembelajaran terbimbing. Hal ini menjadi pengalaman yang sangat berguna dan menarik karena mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk membuat rencana pembelajaran sendiri dan melakukan pembelajaran di kelas dengan didampingi oleh Guru Pamong. Yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Menurut saya, dalam konteks PPL 1 tidak ada pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik, karena semua pengalaman belajar berguna dan menarik. Setiap pengalaman belajar yang saya alami memiliki nilai dan relevansi yang sama dalam mempersiapkan saya sebagai seorang guru. Yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna. Sama seperti sebelumnya, menurut saya tidak ada pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna dalam konteks PPL 1, karena semua pengalaman belajar berguna dan menarik. Setiap pengalaman belajar yang saya alami memiliki nilai dan relevansi yang sama dalam mempersiapkan saya sebagai seorang guru. Yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Sama seperti sebelumnya, menurut saya tidak ada pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks PPL 1, karena semua pengalaman belajar berguna dan menarik. Setiap pengalaman belajar yang saya alami memiliki nilai dan relevansi yang sama dalam mempersiapkan saya sebagai seorang guru. Refleksi pengalaman belajar. 1. Apa yang telah terjadi?
PPL 1 memberikan banyak pengalaman baru dalam dunia pendidikan, terutama dalam hal menjadi seorang guru. Praktik pengalaman lapangan 1 berjalan dengan baik. PPL 1 memberikan banyak pengalaman baru bagi mahasiswa PPG, karena mahasiswa PPG terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung perkembangan profesional sebagai calon guru. A. Pada saat orientasi, terjadi proses pemaparan oleh kepala sekolah, wakil kurikulum, mengenai kebijakan dan peraturan sekolah, serta jadwal pembelajaran di sekolah. B. Pada saat observasi, mahasiswa PPG melakukan pengamatan di dalam kelas untuk mengobservasi lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik. C. Pada saat asistensi mengajar, mahasiswa PPG mendampingi guru pamong dalam mengajar sebagai pengamat jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pamong. D. Pada saat praktik pembelajaran terbimbing, mahasiswa PPG bekerja sama dengan guru pamong untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk peserta didik. E. Pada diskusi refleksi, mahasiswa melakukan diskusi mengenai pengalaman selama melakukan PPL 1, mulai dari kekuatan dan kelemahan mahasiswa PPG untuk dapat melakukan perbaikan dan mengembangkan diri. Pertanyaan yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Melalui kegiatan praktik pembelajaran terbimbing, saya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam menyusun dan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Hal ini bisa menjadi kesempatan bagi saya untuk terus belajar mengembangkan diri agar kualitas pembelajaran yang saya lakukan ke depannya dapat lebih berkualitas lagi. Pengalaman baru menjadi hal penting yang saya peroleh pada kegiatan pembelajaran terbimbing dalam upaya menjadi calon guru profesional. Lalu analisis artefak pembelajaran. 1. Artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Artefak-artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar adalah topik kedua, observasi PPL 1. Lembar observasi lingkungan belajar. Artefak ini berupa hasil observasi lingkungan belajar yang dilakukan di sekolah PPL. Ada link Google Drive-nya. Kemudian lembar observasi karakteristik peserta didik. Artefak ini berupa hasil karakteristik peserta didik yang dilakukan di sekolah PPL. Ada link Google Drive-nya. Dua. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Artefak-artefak ini dipilih karena lembar observasi lingkungan belajar dan lembar observasi karakteristik peserta didik memberikan gambaran nyata tentang kondisi lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik yang diamati selama observasi. Ini penting untuk memahami konteks dan kondisi nyata di sekolah PPL yang merupakan dasar dari refleksi pengalaman belajar. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Yaitu lembar observasi lingkungan belajar topik 2, lembar observasi karakteristik peserta didik topik 2. Pertanyaan selanjutnya, rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Ada pertanyaannya, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Perubahan yang akan saya lakukan yaitu menekankan penggunaan asesmen diagnostik non-kognitif maupun asesmen diagnostik kognitif. Melalui asesmen ini, saya memiliki informasi awal tentang peserta didik. Selain itu, memudahkan kita atau saya sebagai guru dalam memenuhi kebutuhan peserta didik, baik dari segi modalitas maupun tingkat kemampuan peserta didik dengan menggunakan pendekatan yang telah dipelajari, mulai dari CRT, TARL, dan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.